wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ghazwatu Wadil Qura. Wadil Qura wadin baina Syami wal Madinata wa huwa baina Taima wa Khaybar. Fihi qura katsiratun wa biha sumiyya Wadil Qura. Nazalaha al-yahud wa zara'uha. Sampun. Memiliki musannaf menjelaskan dua bab ya. Jadi pertemuan kita memiliki jelaskan dua bab. Pertama bab tentang perang Wadil Qura. Perang jenenge Wadil Qura. Yang kemudian bab kedua menjelaskan tentang Umratul Qadha, umroh qadha. Sampun temriki beliau ngendikan perang Wadil Qura, perang yang terjadi di desa Wadil Qura. Wadil Qura adalah suatu desa, suatu lembah yang terletak di antara tanah Syam karo tanah Madinah. Tanah Syam karo tanah Madinah. Ataupun persisnya, kok persisnya. Persisnya adalah di sebelahnya tanah Khaybar. Perang Wadil Qura ini perang yang jarang diekspos oleh ulama tarikh. Kenapa? Karena kebanyakan ulama tarikh niku menjadikan perang Wadil Qura sak paket karo perang Khaybar kemarin yang kita bahas. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dereng wangsul gitu. Jadi Kanjeng Nabi setelah memenangkan perang Khaybar, menguasai tanah Khaybar, kemudian juga menguasai tanah Fadak sampingnya Khaybar, sekalian langsung memerangi Wadil Qura. Karena Wadil Qura yo kok jenenge di samping tanah Khaybar. Apa kok dijenengi Wadil Qura? Wadi ku lembah, nggih. Lembah yo kok ning kene desa pemukiman. Qura iku jamak taksirnya Qaryah. Qaryah maknane desa. Jadi lembah yang di situ banyak desa-desa. Ngoten niku. Ku jenenge Wadil Qura. Musannif ngendikan lamang sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar nazala Wadil Qura asilan ma'al ghurubi wa ahlihi Yahud fada'ahum ilal islami famtana'u fahasarahum arba'at ayyam wa hayya'a ashabahu lil qital faqatala minhum ahada asyara rajulan. Ini perang kecil ya nih, perang cilik cuma. Jadi ketika Kanjeng Nabi wangsul teko tanah Khaybar, Nabi memasuki desa jenenge Wadil Qura niku wau. Asilan manae bukrotau wa asilah, sudah menjelang waktu sore. Wis meh surup, meh maghrib. Waktu sore. Teng mriku ternyata penduduk napa jenenge penduduk napa jenenge Wadil Qura itu adalah orang-orang Yahudi. Ketika semerap Kanjeng Nabi Wadil Qura niku dikuasai oleh orang Yahudi, Nabi tawari, ayo mlebu Islam ora? Ternyata orang-orang Yahudi itu mereka imtana ndak gelem mlebu Islam, tapi cara yang ngoten, carane kasar. Menolak Islam dengan cara yang kasar. Bentak-bentak. Akhirnya ya sudah, kalau Anda nggak mau masuk Islam, ya sudah, tak kepung. Akhirnya Kanjeng Nabi mengepung Wadil Qura selama 4 hari. Selama 4 hari dikepung, kemudian setelah dikepung mereka nggak betah, kemudian perang, ngajak perang. Jadi gak enek nggih. Memiliki hikmahnya tidak pernah Kanjeng Nabi niku teko moro-moro berontak suatu desa, nggih, genosida koyo nang Israel Palestina ngoten niku. Harus ada penawaran dulu, mlebu Islam apa ora. Seandainya nolaknya niku sopan, mboten. Kula tasik pertimbangkan, mungkin ngoten niku, ya sudah, Nabi mungkin tidak akan memeranginya, tidak akan mengepungnya, tapi nolake niku gak ilok, nolake maknane kurang percaya.
Akhirnya kelasnya Khaybar aja diruntuhkan, apalagi Wadil Qura, yo enteng. Cukup dikepung 4 hari, mereka perang. Dalam peperangan dari kelompok mereka itu sampai ada yang meninggal cuma 11 orang. Ya, jadi tidak sangat parah, 11 orang. Sampun. Akhirnya setelah terbunuh 11 orang, mereka langsung tunduk, kemudian mengaku dengan kekalahan mereka. Okay. Akhirnya Wadil Qura, tanah Wadil Qura dikuasai oleh orang-orang Islam. Sampun. Ternyata tanah Wadil Qura juga tidak jauh beda dengan tanah napa namine Khaybar. Tanah subur, subur, tandurannya api, kurmane yo api. Nah, kemudian itu muslimin seneng, alhamdulillah, untuk lahan mana digawe napa tanduran. Tanduran. Kemudian Nabi menguasai tanah napa Wadil Qura dan membagi ghanimahnya. Sampai dikatakan wa fatahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unwatan wa ghannamahu Allahu amwalahum wa asabal muslimuna asasan wa mata'an katsira. Orang-orang Islam meraih harta dan napa properti yang sangat banyak. Wa qassama Rasulullah ma asabahu ala ashabihi. Wa tarakal arda wan nakhla bi aidil yahud wa amilahum 'alaiha wa wallaha Amr bin Sa'id al-As. Okay. Setelah kanjeng Nabi memenangkan kemudian membagi ghanimah, okay. Nabi wangsul tidak teng Madinah. Kemudian terus sapa sing badhe jaga tanah itu agar tidak kembali dikuasai oleh orang Yahudi? Kanjeng Nabi memerintah Sayyidina Amr bin Sa'id al-As, okay. Amr bin Sa'id al-As untuk menjadi ketua, okay, di tanah Wadil Qura. Sampun. Nah, temberiku ono kabilah jenenge kabilah Taima. Ya. Ono kabilah Taima sing tetep apa jenenge? Kekeh untuk memerangi sinten Kanjeng Nabi. Gak terima walaupun kalah juga gak terima. Ya. Gak terima kalau sepenuhnya Wadil Qura itu dikuasai oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya piye? Nah, karena Kanjeng Nabi tahu dengan kekuatan mereka sangat sedikit, sangat kecil. Ngene wis, sama nek gak terima ngene wis. Aku penaan. Lebih baik kita suluh akad damai tapi perjanjian, okay. Perjanjian. Lek sampean tetap memang kekeh ndak mau masuk Islam, kemudian ndak mau mengakui kekalahannya dan nggak terima lek Wadil Qura saya kuasai semuanya, kita akan suluh saja, akad perdamaian. Nanti hasil dari bumi itu kita bagi 2. Ngoten niku, nggih. Nah, mereka ndak mau, nggih. Nggak mau akhirnya ngelama. Wis dikai barang enak ngelama, dibagi loro wis ndak gelem. Enak-enak bagi loro sampean oleh tinggal ning kene. Ndak gelem ya sudah. Nabi menolak untuk suluh. Akhirnya piye? Akhirnya negosiasi sampai memberikan keputusan mereka boleh tinggal di Wadil Qura. Nah, yang dulunya itu tanah mereka tapi bayar pajak. Kenapa parah? Mending akad damai kan ngoten, tanah bagi loro, hasil bagi loro, sok-sokan apa namine? Sok-sokan ndak gelem. Akhirnya ya sudah, nego-nego lagi tambah bukan menguntungkan tapi merugikan mereka. Jadi mereka seakan-akan orang asing. Boleh tinggal di Wadil Qura tapi asalkan bayar pajak, bayar jizyah, bayar pajak. Kalau sampean nape luar negeri kudu tuku visa. Visa itu adalah suatu izin tinggal kita di luar negeri. Ono wong luar apa nang saya ngono kuwi, kudu ono jizyahnya, ada ono visa. Sampun. Hanya mereka juga dianggap orang asing karena bayar jizyah. Ngoten nggih, bayar pajak. Sampun. Lamma balaghahum fataha Wadil Qura wa wallaha sallallahu alaihi wasallam Yazid bin Abi Sufyan. Wa kana islamuhu yauma fathiha. Teng mriku ana wong jenenge Yazid bin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu adalah orang-orang termasuk atau sekarang sekarang zaman sekarang ini setelah pasca perang Khandaq, panglima yang masih tersisa di orang-orang kafir hanyalah Abu Sufyan, walaupun nanti endingnya ya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam nanti, punya anak Muawiyah masuk Islam. Jadi dua orang niku
bapak karo anak sahabat jalil, sahabat besar, sahabat sepuh, walaupun awalnya juga panglimane wong kafir. Tapi nanti yang sangat disayangkan ketika zaman putune Abu Sufyan, jenenge Yazid bin Muawiyah. Nanti di bulan Muharram niki Yazid bin Muawiyah memberikan gagasan yang sangat ceroboh, yang sangat menggemparkan sejarah Islam, yaitu terpenggalnya sirai Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Iku gagasan sinten namine Yazid bin Muawiyah. Yazid bukan sahabat tapi abai sahabat. Kok iso Gus? Kok iso? Abai sahabat. Sahabat itu dikure wali lho. Aneh kok iso ngono kuwi. Wah kata. Jadi memang ono sing mengatakan apa jenenge man dhanna annahu yasba bi akli abihi. Nah iki kula eling suatu quotes niki dawuh ulama yang didawuhkan Gus Kausar kemarin ketika haul. Man dhanna annahu yasba bi akli abihi takut. Jadi sapa wonge sing merasa kenyang sebab bapak mangan wong sing goblok. Nah, nggih. Faman dhanna annahu naja bit taqwa abihi ya faqad ham. Jadi ya sapa wonge sing ngrasa bakal selamat dunia akhirat sebab abai takwa, abai wong apik, mbae wong soleh, ya wong goblok. Nah, artinya ya wis anak yo sama ndak pengen mulia, pengen sugih ya harus memang usaha sendiri, pengen mlebu surga ya usaha sendiri. Jangan bawa nama orang tuh. Makanya mandun ana yasba bi aklabi iku wong goblok. Sapa wonge sing merasa lek abaku mangan aku bakal warak iku goblok. Paham nggih? Makanya ana istilah laisal fata mangqala hadza abi walakin al fata mangqala ha anada. Bukan pemuda sejati ketika senengane ngomong abahku ngene, bapakku ngene, mbahku ngene, oh buyutku cek ngene, wah, cek anu cek ono turunane karo Raden sopo, wah ngene. Ngoten niku. Jangan. Bukan seperti itu pemuda, tapi inilah saya, ngoten niku. Makanya lek santri sing saestu sae niku lek jare kula napa nami santri yang ketika dia terpuruk tidak pernah mencoreng nama baik gurunya, tapi ketika dia menjadi orang sukses itu selalu membawa nama gurunya. Saniki mboten, saniki ono alumni santri pengen masyhur kemudian sering membawa nama gurunya. Apa ben menarik orang-orang agar kagum kepada dia. Itu insya Allah nggak saya lakukan. Nggak pernah saya mengekspos guru saya agar orang tertarik kepada kula mboten. Tapi ketika ada kebaikan dari saya, mesti saya sandarkan kepada guru saya. Makanya kok ono wong Gus pripun jenengan kok gak jenengan alumni pondok kono kok gak tahu napa jenenge menceritakan atau menggawe acara haul guru jenengan, haul napa Habib Fulan. Ndak, buatan seperti itu. Oke. Saya lebih fokus untuk lek ono apik teko aku, iku teko guruku. Lek ono elek teko aku itu bukan dari guruku. Itu teko aku. Oke. Sedangkan yang lain beda. Yo itu adalah istihad, pandangan setiap orang. Sampun. Makanya memang ngoten. Man dhanna annahu yasba bi akli abihi, sapa wonge sing nyono lek bapak mangan anake aku bakal kuat, aku bakal warak, ngoten niku, ya iku wong sing kemprung, wong sing sampun. Subhanallah, nggih. Nah, Yazid yang ngoten niku rek nggih. Yazid itu walaupun bin Muawiyah sahabat yang sangat Masya Allah, sahabat sepuh sing termasuk sahabat imani besar, niku ya sudah, walaupun pernah punya histori Muawiyah niku Sayyidina Muawiyah geger kali Sayyidina Ali, ya wah kata istihad, gegere gak pada karo kira dhewe, beliau tetap sahabat, beliau tetap kurun atau generasi paling baik setelah Kanjeng memiliki anak jenenge Yazid, kok ngono kuwi ya sudah. Sampai sebagai ulama mengatakan Yazid bukan radhiyallahu anhu tapi laknatullahu alaihi. Kenapa? Karena yang mencetuskan terbunuhnya Sayyidina Husain di bulan Muharram, di 10 Muharram di tanah Karbala. Ono yang mengatakan ada yang mengatakan Yazid itu tidak menyuruh untuk memenggal kepala Sayyidina Husain, tapi hanya menyuruh untuk membasmi Sayyidina Husain.
membunuhnya tok. Tapi yo sing dikongkon yo wong sing gendeng pisan, malah dipateni yo dipenggal. Sampai dikatakan naudzubillah ba'dul ulama mengatakan ketika mantu dipenggal niku sirahe niku diencepno nang tombak kemudian diarak. Itu begitu bejatnya sinten kelompoknya Yazid bin Muawiyah, panglimane nggih. Ampun. Ya, mereka tersisa sinten tersisa Zainab niku saudaranya sinten Sayyidina Husain Wakilah putrinya, dan tersisa satu anak ragil, anak paling terakhirnya Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu itu kalau nggak salah usia 9 tahun dan beliau kering, sakit demam. Delik nengisor longan apa piye, pokoknya delik ketika abai dibunuh. Setelah dipenggal, kemudian diarak. Karena ngeten ketika perang kok sebagian kelompok kan perang kan dua kelompok A karo B kok kelompok A itu memenangkan peperangan, kok iso membawa kembali kepala panglima musuh, itu suatu kebanggaan. Ngoten niku. Jadi gak cuma bacot tok ndak Saman perang ngoten mbek wong kafir, saman golek ketuane, penggal kepalanya, saman bawa pulang, diarak. Itu kebanggaan. Kenapa? Karena kita gak hanya cukup untuk membunuh rajanya, tapi kita juga membawa kepalanya itu ngoten niku. Mungkin pikirannya anak buah Yazid yang ngoten niku. Diarak kemudian dibawa pulang. Sampai sejarah mengatakan Yazid ketika mendengar Husain itu meninggal itu kaget. Kaget tergedung, ya Allah, apa aku mengongkon anak buahku membunuh Sayyidina Husain napa jenenge bin Ali bin Abi Thalib. Ketika getun napa namine Wakilah juga mengatakan pura-pura getun untuk menutupi kesalahannya. Sampai beliau itu membuat alibi, aku ndak menyuruh anak buahku untuk membunuh Husain, ndak, tapi hanya menyuruh untuk menghadang-hadangi Husain nggak nyampe tanah Kufah. Kufah niku kerajaannya sinten Yazid bin Muawiyah. Paham ya? Jadi ngeten runtute ngeten ben sampean paham pisan nggih, tak jelasnya pisan. Karena niki napa cuma saya dik sejarah. Ketika pasca sedone Sayyidina Hasan, pasca sedone Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, habislah masa khalifah diteruskan oleh Sayyidina Hasan. Karena khalifah niku dawuh Kanjeng Nabi, khulafa'u ba'di niku 30 tahun, nggih. Dan Sayyidina Ali niku seto 30 tahun kurang setengah tahun, kurang 6 bulan. Karena ingin memegang mandatnya dawuhnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan sebagai putranya meneruskan abai selama setengah tahun. Pas setengah tahun Sayyidina Hasan matur ngeten iki, wis aku bakal mengundurkan jabatan jadi khalifah karena genap 30 tahun. Sesuai dawuh Kanjeng Nabi. Sekarang saya berikan kekuasaannya kepada Sayyidina Muawiyah. Karena Muawiyah niku wong sing paling pengen dadi khalifah ketika Sayyidina Ali jadi khalifah. Niku lah disangkut pautkan panjang nanti ketika masa Sayyidina Utsman bin Affan. Intinya setelah Sayyidina Hasan, raja, bukan khalifah, raja. Kerajaan pertama dipegang oleh Sayyidina Muawiyah. Bukan teng Madinah, bukan teng Kufah, ning Irak. Muawiyah mendirikan kerajaan teng mriko, dan Muawiyah ketika napa jenenge Sayyidina Ali sedo niku apik. Wong sing paling raja yang paling sering ngei hadiah teng Ahlul Bait. Maring hadiah teng Sayyidina Hasan, bagus. Abae niku sae. Karena sahabat sae. Tapi ketera putrane Yazid bin Muawiyah niku Yazid lahir sebagai anak yang lahir di era bentroknya Sayyidina Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kan lama bentrok 5 tahun lebih nih bentrok antara Muawiyah dan Ali. Perang Jamal, perang Siffin nanti kita bahas di sejarah Sayyidina Ali.
Niku lama perangnya sinten namanya Muawiyah kali Sayyidina Ali. Termasuk orang yang pro kepada Muawiyah adalah garwane Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kena hasad kemudian pro kepada Sayyidina Muawiyah. Intinya perang bertahun-tahun hanyalah salah paham. Hanyalah salah paham, miskomunikasi. Intinya ngoten niku sih, simple nggih. Sakjane yo ribet, kalau dijelaskan ribet. Karena banyak propaganda. Pun. Nah, Yazid itu muncul lahir dan sudah termakan berita lek bapakku iki musuhe Ali. Bapakku Muawiyah musuhe Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib duwe anak loro jenenge Hasan karo Husain. Jadi Yazid itu sudah muncul lahir dengan kebencian kepada Ahlul Bait. Benci. Gak seneng, geting. Kenapa? Karena Yazid merasa itu Ali dan anak-anaknya itu ngerebut jatahe bapakku Hidrojo. Nah, ketika sekarang sekarang saiki abahku Hidrojo. Jadi Yazid nggih. Tapi belum tahu nanti seandainya abahku sedo, gak payu aku rek. Mesti orang-orang akan lari ke sinten putune Kanjeng Nabi. Sinten niku Hasan dan Husain. Paham nggih? Jadi muncul seperti itu. Sedangkan Yazid ingin meneruskan tahta abai jadi rojo. Padahal abai sudah menging sampean gak usah melok-melok jadi aku. Aku ngene iki sahabat, ya aku cinta Ahlul Bait. Sedangkan Yazid gak pernah ketemu Rasulullah, gak pernah, bukan sahabat Yazid. Akhirnya sudah muncul lahir wis benci karo wedi. Dan ketika Abai seto, Muawiyah seto, Sayyidina Muawiyah seto, kenyataan orang-orang Islam kangen dengan sosok Rasulullah. Sayyidina Hasan jelas ya, orang yang paling mirip Kanjeng Nabi niku Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan wagilah niku pusar ke atas sampai sirah niku mirip Kanjeng Nabi. Sayyidina Husain niku pusar ke bawah mirip Kanjeng Nabi. Dan orang-orang ya gak perlu diworo-woro, gak perlu elan, gak perlu opo, gak langsung ke Madinah semua yang mengikuti Hasan dan Husain. Ya, sebelum ini parah, akhirnya Yazid bin Muawiyah niku memberi suara, ingin memusnahkan, ingin mengancam Ahlul Bait yang ada di Madinah, diancam, diancam. Pun Sayyidina Husain iling, selama mbahku ono nang Madinah gak pernah ada pertumpahan darah. Kita ingat ketika Nabi sampun ngasih Madinah perang Uhud. Itu kan di luar Madinah. Nabi memang ngejak ayo kita duel di luar Madinah di tanah Uhud. Perang Khandaq yang ngoten kan dikai pagar parit. Dan banyak perang gak pernah terjadi di dalam Madinah. Ngene ae daripada Yazid bin Muawiyah niku teko nang Madinah mateni awake dhewe. Mending aku sing metu nang teko Madinah. Aku tak rono. Rono. Jadi Sayyidina Hasan, ojo Dik, ojo. Sampeyan niku engko bakal dipateni nang kono. Mboten napa-napa Mas. Daripada napa dawe mbah ayah dhewe ku tercoreng, kersane Kanjeng Nabi tercoreng ataupun ada tumpah darah di Madinah, mending saya berkorban untuk keluar dari tanah Madinah. Wakilah ngeten iki wakilah. Wakilah mengatakan Sayyidina Husain ingin ngajak negosiasi. Ingin menjelaskan, lek aku karo masku karo Ahlul Bait tidak ingin merebut kerajaan injil sampean. Enggak. Sama rojo. Paham ya? Aku tak tetap di Madinah sebagai masyarakat. Tapi yo Sayyidina Husain Yazid juga gelem ya. Walaupun sudah mengatakan aku tidak gelem di rojo Sayyidina Husain, tetap orang-orang akan lari ke Hasan dan karena beliau berdua kayak putune Kanjeng Nabi. Kayak dipaksa. Akhirnya walhasil Sayyidina Husain dan beberapa rombongan wakilah 100, wakilah 200 kalau supaya jumlahnya menuju dari Madinah menuju tanah Kufah. Tanah Kufah. Sampai Sayyidina Hasan niku menging wis tale ojo melok, ojo kena hasud, ojo kena napa jenenge tipu karo rencanane Yazid. Mboten bermas, yang penting Madinah aman, kula tak berangkat mriku. Ketika berangkat nang tanah Kufah nyampe di tanah Karbala.
Sayyidina Husain dan rombongannya dijegat karo kelompok prajurit Yazid bin Muawiyah, kemudian diperangi tembi. Padahal Karbala niki Nabi nate dawuh, ben anak-anakku ono sing gedhe lemah iki. Karbala niki. Dan Sayyidina Husain ya eling dawuh mbah iku. Iki apa iki le? Iki tanah Karbala. Dari prajurit niki tanah Karbala anu Sayyidina Husain. Oh, iki sing didhawuhi mbahku. Dek ono anak-anak mbae sing sedo nang mriki. Ya sudah, walhasil yo sedo teng. Makanya Nabi nanti dawuh nanti ono bakal ada suatu umat yang mana mimbarku iku bakal diisi atau dienci karo kethek. Nabi dawuh ngoten niku cara basa Arab supaya kula. Nanti suatu saat ono mimbarku, mimbar ki yo kekuasaan ataupun mimbar yo khutbah itu akan dinaiki oleh seekor kera. Artinya banyak nanti orang-orang yang maaf ya, bukan benar-benar wong sing sae tapi dadi raja penguasa. Ya hasil dari eranya Yazid bin Muawiyah. Sampun nggih. Ini ya subhanallah itu hikmah nggih. Jane yo lek ngerti ngoten niku yo pegel banget karo Yazid bin Muawiyah. Ketika sampun sedo akhirnya badan karo kepala kan dipenggal, nggih, dipisah. Sirahe digawa nang Kufah, diputus nang Kufah. Diputus nang Kufah. Ketika diputus nang Kufah, subhanallah, iki malah bahas Karbala malah. Ketika dibawa ke Kufah, disimpan di dalam peti karo Yazid itu. Akhirnya Zainab niku menguatkan dirinya untuk sowan nang kerajaan Yazid untuk meminta agar kepalanya dikembalikan ke tanah Madinah. Akhirnya Zainab ngomong ngeten niki sama niku lho wis sudah mendapatkan apa yang sampean mau. Rojo wis dadi rojo. Husain ya wis, adikku wis ya wis, sampean pateni wis apa jawabane sampean. Wis puas kan, ya sudah puas kan sampean sudah membunuh Ahlul Bait. Nah, temuriku jelas Yazid itu merasa kecewa, merasa ketun, merasa apa? Ya ketun, apa kok aku bener-bener ngelakoni ceroboh ngono kuwi. Akhirnya ketika aku cuma jauh Saidi tok, cuman meminta sedikit hal yaitu tolong kembalikan kepalanya Sayyidina Husain. Dikembalikan. Ketika dikembalikan mau dimakamkan ke tanah Madinah enggak tega. Jelasnya penduduk Madinah ya wis histeris bakal histeris. Akhirnya sirahe sinten Sayyidina Husain dimakamkan teng Mesir. Di teng Mesir ya teng Kairo, saya teng Kairo niku. Niku teng mriku wonten makame sirahe Sayyidina Husain. Sampun. Niku nanti yo anak buah Yazid yo napa jenenge berkembang sampai ono Islam sing unik-unik yang ngono kuwi. Paham nggih. Tapi yo dengan adanya cerita seperti itu kita nggak boleh benci totalitas kepada Yazid, jangan nggih. Walaupun beliau sudah orang yang menyebabkan sedone Sayyidina Husain. Karena yo walaupun ngono wong cek muslim. Makanya guru kula ketika tangleti kali seorang syekh, ya Sayyidi madza ra'yukum an Yazid bin Muawiyah. Nopo pendapat jenengan tentang Yazid bin Muawiyah? Jawab guru kula, sagolatni uyubi an uyubi Yazid. Aku sibuk ngurusi aibku daripada ngurusi aib ya. Padahal cara pegel sah-sah wae. Kenapa seorang guru kula kan putune Kanjeng Nabi, putune Sayyidina Husain. Sing mateni mbae dhewe. Pegel kan sah-sah wae. Beliau akhlaknya tidak seperti itu. Kok sampean goleki kok ono kiai hak, kok ono habib atau zuriyah Kanjeng Nabi sing hak. Niku mesti kebanyakan madlum gitu, didolimi. Entah sedene dimadlumi selama hidupnya didolimi mesti ngoten niku. Iku wis sudah menjadi tradisinya ulama yang benar. Paham ya? Coba kita tengok mulai sahabat Sayyidina Umar niku mati dibunuh. Sayyidina Utsman mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Ali nanti juga gitu dibunuh. Semua anak-anaknya Sayyidina Ali Al-Uraidi ngoten niku, Ja'far As-Shadiq niku semuanya
dibunuh. Kayaknya sing hidup baik-baik saja, normal nggak ada. Dan itu ya menurun nanti tradisinya sampai ada mengatakan lah ono ulama yang hak yang ngoten niku biasa madlum gitu. Entah zalimi karo tanggone, zalimi karo orang lain atau zalimi karo santri dewi kayak Sina Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan oleh santri sendiri Abdurrahman bin Muljim. Sampun. Niku kok bahas niku. Bahas sing kuwi Karbala ini ya. Tekan kene endi mau? Oh nggih. Ketika Kanjeng Nabi masuk ke tanah Madinah, dari Khaybar, Wadil Qura, Kanjeng Nabi mengutus Amr bin Sa'id untuk menjadi pemimpin sementara untuk memimpin tanah Wadil Qura sebagai ketua nih, sebagai panglima nih. Tapi setelah berselang lama, enek orang yang terpandang yang masuk Islam pada waktu itu asmane Yazid bin Abi Sufyan. Dudu Yazid sing putune Abi Sufyan. Anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah Abu Sufyan punya anak banyak nggih. Ono Muawiyah, ono Yazid bin Abu Sufyan. Jadi Yazid bin Abi Sufyan itu adalah saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sing kita bahas tadi itu Yazid sing napa? Sing putune Abu Sufyan atau anaknya Muawiyah. Ada anak muda yang terpandang dan itu adalah putra dari Abu Sufyan. Abai jek kafir sih aja Mekah kafir yang masuk Islam. Nah, kesempatan iki, kesempatan. Nabi cerdas. Anak muda abai rojo, panglima kafir nang Mekah, cek masih kafir, anak yang Islam. Langsung Nabi sanjang, samian Nabi Islam, langsung tak dadekno ketua nang tanah Wadilku. Paham ya? Niki cerdiknya Kanjeng Nabi. Akhirnya Abu Sufyan yo terdesak, anakku yo wis Islam, dadi rojo maneh nang Wadil Qura, dadi pemimpin. Akhirnya untuk menguatkan Islamnya Yazid, ya diberikan kekuasaan yaitu pemimpin di tanah Wadil Qura. Makanya wawallaha sallallahu alaihi wasallam Yazid bin Abi Sufyan. Wa kana islamuhu yauma fatihah. Dan Islamnya Yazid ya ketika Kanjeng Nabi mengalahkan tanah Wadil Qura. Wa taima badatun ma'rufatun baina Madinah wa Syam sab'a marahil minal Madinah. Kemudian summa raja'a sallallahu alaihi wasallam ila Madinah ba'da an basata nufudahu ala qabail Yahudiyah Ashimaliyah al-Madaniyah. Ketika Nabi angsal info bahasanya banyak orang-orang tamu yang ingin sowan dengan Nabi di Madinah, akhirnya Nabi angsul pulang ke tanah Madinah. Sebagian juga tamunya orang Yahudi. Ini bukan Yahudi sing kita bahas tadi itu bukan. Orang Yahudi di luar ingin masuk Islam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boniku jenenge Wadil Qura, perang Wadil Qura. Kemudian kita bahas tentang Umratul Qadha. Sebelum kita bahas, kita masih ingat tragedi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Niku napa sebabnya? Kanjeng Nabi diperintah Allah untuk sowan teng Ka'bah tanpa membawa senjata. Akhirnya sahabat yang ikut kangen karo Mekah. Karepe ya tawaf, karepe ya umroh lah. Ternyata ketika nyampe pertengahan jalan, mata-mata orang kafir Quraisy niku mendengar lek Kanjeng Nabi niku asenge teng Mekah, akhirnya mereka khawatir terjadi perang. Akhirnya intinya orang kafir niku Quraisy mencegah Kanjeng Nabi dan sahabat untuk masuk tanah Mekah. Padahal yang ngerti lek napa jenenge lek Kanjeng Nabi gak nggo senjata. Nah, mereka yang ngerti lek Kanjeng Nabi pakai baju ihram iku sing napa? Sing putih niku wau. Tapi ya takut. Mereka takut kemudian membuat perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Lah mandeke niku teng tanah Hudaybiyah, Makanya perjanjian damai Hudaybiyah. Sampun. Nah, tahun ini tahun ke-7 dari hijrahnya Kanjeng Nabi, 7 Hijriah. Kanjeng Nabi ingin umroh.
ingin umroh untuk menebus tertundanya umroh ketika Hudaybiyah. Makanya teman-teman dikatakan umrohul qadha, umroh qadha. Tapi ulama gak setuju lah jeneng qadha, enggak. Bukan kok seandainya qadha iku maknane qadha mengqadai napa jenenge umroh yang enggak jadi, itu bukan. Nah, jenenge mengqadai itu adalah sesuatu yang ketika dilakukan kemudian enggak jadi, iku jenenge ngodoi. Samian apa masuk waktu duhur tibae gak salat duhur, akhirnya ngodoi salat duhur. Ini kan Nabi cek melaku, dereng nglakoni umroh cekan, tapi wis dihadang. Makanya gak sah kalau dikatakan itu umroh qadha, enggak. Ya umroh biasa. Terus qadha itu apa makna qadha? Fal muradu bil qadha al faslul ladzi waqa alaihi hukmu la li annaha qada'an anil umroh alladzi sadda anha. Jadi maksudnya qadha itu adalah qadha sing teko qadi atau qadha maknanya keputusan. Jadi ana perjanjian ketika Hudaybiyah niku Muhammad dan orang-orang Madinah gak oleh masuk ke tanah Mekah selama tahun ini. Nah, setelah itu sudah selesai, baru Kanjeng Nabi pengen masuk kota Mekah. Nah, ini keputusan, keputusan kebijakan apa yang telah dijanjikan di tanah Sulh Hudaybiyah. Makanya dikatakan umratul qadha, umroh yang sesuai dengan janji keputusan Hudaybiyah. Bukan kok ngodoi karena dulu pernah ingin ke Mekah kemudian gagal, bukan. Sampun. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad, inna man sadda 'anil baiti fa alaihi al-qada. Fatasmiyatuha qada ala hadza dhahirah. Cuman kalau Abu Hanifah dan Imam Ahmad niku madhabi Abu Hanifah, madhabi Imam Ahmad niku walaupun guru ngelakoni umroh tapi kok wis berangkat teko omahe pengen umroh kok gak sido, entah pesawate lugur opo piye, gurung umroh tapi wis itu sudah dikatakan umroh, dikatakan umroh. Lek gagal maka wajib ngodoi, makanya dikatakan umrohul qadha. Tapi itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sampun. Lama raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah min Khaybar aqama biha syahrai Rabi'in wa Jumadain. Ketika Nabi pulang dari tanah Madinah, Nabi niku tinggal di tanah Madinah 2 Rabiul Awal, Rabiul Tsani. 2 Jumat awal, Jumat Tsani. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, di bulan Dzulqa'dah Kanjeng Nabi berangkat untuk menunaikan umrah. Sampun ya. Ketika mendengar ngoten niku, orang-orang kafir, tapi ngeten niki, Kanjeng Nabi berangkat dengan sahabat jumlahnya 2000 pasukan. Dan Nabi ngajak sahabat juga mewajibkan membawa senjata. Membawa senjata. Sampun. Apa takut terjadi kecurangan oleh orang kafir. Mau dibantai buyar lah buyar. Akhirnya gue senjata. Masuk ke tanah Mekah, jarene napa riwayat hadis iki Kanjeng Nabi dan 2000 pasukan itu masuk dengan sikap yang gagah. Sikap yang powerful. Melakukannya koyok tentara, artinya koyok napa sibraka ngono. Masuk nang tanah Mekah. Abu Sufyan niku wedi jane nggih. Jane wedi. Kenapa? Karena tidak ada panglima lagi selain Abu Sufyan. Abu Sufyan enggak seberani Abu Jahal dan yang lain. Cuman beliau cerdas wonge. Cerdasan wonge itu pintar ngomong. Ngoten niku. Akhirnya delok Kanjeng Nabi mlebu piye iki. Akhirnya mereka ngumpul di An-Nadwah nggih. Ngoten niku. Nanti kita bahas nanti nggih. Kumpul di satu tempat cuma delok tok nginceng Kanjeng Nabi lapo jenenge maka lapo perang pora. Ternyata enggak perang. Ternyata beliau sama sahabat tawaf kemudian sa'i. Nah, ketika delok kegigihan para sahabat dengan Kanjeng Nabi, wong kafiri padha gremeng ngeten. Lah iya. Jarene Madinah iku
musim paceklik. Lah iya. Jadi nang Madinah kata musim demam, banyak orang yang terkena virus. Kok ternyata Kanjeng Nabi kalau sahabat kok gagah ngeten nih. Ayo kita tunggu. Kalau beliau ngajak perang, kita lari. Kita lari. Paham ya? Padahal merongeng padahal hanya 2 hari, kita lari saja. Soalnya kita kena mental dengan nopo jenenge gagahnya sahabat dan para nabi. Padahal itu triknya Kanjeng Nabi. Triknya Kanjeng Nabi piye amre musuh itu kena ketat. Lek jarene napa fikih sirah niku hikmahe ngoten nggih. Kanjeng Nabi selamanya memberi gagasan kepada orang Islam ojo sampai terlihat lemah di hadapan orang kafir. Contoh, nang bab fikih nggih. Semiran putih kan ndak oleh, semiran ireng nggih, haram hukum nggih, haram. Kapan halal? Ketika dalam keadaan kok semir ireng halal ketika perang, ben ketok enom ben wong kafir iku wedi ketika perang. Ngoten niku. Ana napa jenenge tasabuh nggih. Tasabuh niki menyerupai maaf, ana sing hukumnya haram asale kemudian menjadi halal. Justru yang bagi. Napa niku? Yamsi bil kibriya. Jalan dengan sombong, mlaku wis sombong. Kita itu engkres ngoten niku. Ngoten niku. Kan haram, enggak boleh. Tapi ketika kita di mata orang kafir, kita justru diminta seperti itu. Karena Kanjeng Nabi enggak pernah menampakkan kelemahannya di mata orang kafir dan apa memerintah sahabat yang ngoten niku. Paham nggih? Ya sekarang kita ngoten niku rek. Ketika ono santri kemudian di era apa di hadapan orang juhala aja sampai ngetokne napa minusnya santri. Okay. Ataupun kita ketika napa di hadapan orang-orang yang tidak respect dengan ilmu agama. Sampean ketemu dengan sama yang santri, ketemu karo wong sing gak santri yang mereka lebih mengidolakan ilmu duniawi, itu sampai kalah. Jangan sampai ya apa jenenge gumun. Ojo sampai kita tampakkan kelemahan kita walaupun jenenge ada yang gumun. Ketemu duel karo mahasiswa yang gak tau mondok, akhirnya kono bahas dunya, sampean gak duwe duit. Dombang. Piye? Nggih ngoten ya. Jangan ya. Jangan santri kudu gagah. Makanya pondok pelosok ngoten niku, santri kudu gagah. Mbah Yai bola-balik santri kudu gagah. Itu bukan dari Mbah Yai tapi memang dari Kanjeng Nabi. Harus menampakkan kekuatannya di depan orang yang meremehkan Islam. Pada zaman Kanjeng Nabi beliau menampakkan di mata orang kafir. Zaman kita jangan. Siapapun yang meremehkan agama Islam kita harus pasang dada, pasang badan dan pasang kegigihan. Ngoten niku. Sampun. Gimana kejadiannya Umrul Qadha? Nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sampun wallahu a'lam. Tapi intinya ngoten niku. Napa jenenge ana istilah wong Jawa nggih. Aja dumeh. Aja napa jenenge gumunan. Ada lima pedoman, 5 kata-kata, 5 quotes, 5 apa. Ojo dumeh, ojo napa jenenge gumunan, ojo napa. Piye kula nggih? Kurang telu. Ya ngoten termasuk ojo gumunan. Kalau kita gumun kepada hal yang islami gak apa-apa. Tapi gumun karo kesugihan, gumun karo duniawi jangan sampai. Makanya sampai dikatakan man adzama man adzama rajulan lima lihi dhahaba sulusu dinahu piye pokoke sapa wonge sing mulyakno wong liya tapi unsurnya karena hartanya maka dia telah hilang sepertiga agamanya. Walaupun ada yang gak ada duit yo di hadapan wong sing berduit ngono yo aja gumun. Ketone biasa wae ya, biasa wae. Padahal yo salah kurang bayaran ya biasa wae. Ya, duit. Duit ning isine cuma 2.000 biasa wae. Tuku rokok bingung biasa wae. Nah,
Karena mereka itu saja nih, mereka itu ngenteni ada yang gumun. Semakin kita gumun, semakin puas mereka. Semakin kita memuji mereka, semakin mereka ngisor, ngisor. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita direndahkan oleh napa jenenge orang-orang yang seperti itu. Sambut, ya wallahu a'lam. Bisa. Ya, Bar. Iya, iya. Toleransi. Apa? Iya. Hmm. Hmm. Iya. Heeh. Toleransi. Ya. Nggih. Dalam pandangan toleransi, iki ono pandang ono masalah sing menarik. Contoh nang Indonesia. Indonesia itu ada dua kelompok ulama, kiai lah atau habaib yang memandang toler itu dengan pandangan yang berbeda. Kalau gak perlu sebut jenenge, beliau memang orang-orang alim semua. Ada yang memandang Islam itu harus toler, iya. Cuman cara pandangnya beda. Ono sing mandang pertama toler itu adalah ya kita bergaul dengan mereka, kita yo sama semua umat beragama harus saling bagus, jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Juga kita kalau mereka memiliki hari raya ataupun perayaan ya kita harus respect, jangan ganggu. Ojo ngerusak apa jenenge masjid wong liya lah. Pun. Dan mereka juga gitu nanti kalau di bulan Ramadan atau Idul Fitri mereka juga akan respect kepada kita. Artinya ya gak ganggu wong poso, tidak menyebarkan apa fitnah-fitnah di bulan Ramadan. Ngoten niku. Jenenge toler itu menurut Kiai A, ulama A. Ana-ana ulama B mengatakan toler itu gak itu. Toler dalam beragama itu kudu ngeten. Semakin kuat kita pegang prinsip agama kita, masing-masing Islam, Kristen, Buddha, semakin mereka saling kuat pegang prinsipnya, maka itu sudah dikatakan toler. Sing Islam api o Islami, sing Buddha karo Kristen api o apa Buddhane atau Kris, iku sudah toler. Kalau mereka api napa jenenge agamane, entah itu kafir, Buddha atau Kristen, setiap agama akan memerintah untuk tidak ada kekerasan. Kan ngoten, gak enek agama sing ngongkon apa membunuh kan gak enek. Gak enek Mas yo agama kafir gak ada. Kristen gak ada, mesti perdamaian. Nah, pone Buddha perdamaian tok. Maka semakin dalam, semakin seorang itu mendalami agamanya masing-masing, itu semakin toler. Kalau gini, kalau ada orang Muslim mengucapkan perayaan kepada perayaan orang kafir, itu bukan toler, yang meruntuhkan agamanya dia sendiri. Dan aku lebih cocok yang itu. Amin. Jenenge toler ya sudah, kita kuatkan fondasi kita, mereka juga mereka. Yang penting kita napa jenenge tidak menjual murah. Prinsip iki. Wong-wong sing wong apa jenenge orang-orang Islam yang sampai napa hadroan nang jero napa jenenge gereja ya
Ono neh sing apik, ono neh sing apik. Nang kuwi lho. Apik kira. Nang kuwi nang ngarepe niku lho, apa jenenge patung sing ono dupone niku. Iku tahlilan. Lah, ilah. Lah. Ya wong NU, wong NU wae. Wong N, wong NU. Karepe toler, nggih. Tapi ya enggak seperti itu. Akhirnya NU akhirnya diserang oleh Wahabi. Lah malah aneh malah kok gak nemu nggon maneh. Wis tahlil ku bid'ah malah nang nang kelenteng lah opo wis. Ngoten iki. Iku makane ya akhirnya toler sing model ngono ku ya rek, malah ngerusak prinsipnya agama Islam. Dan ulama yang mengatakan toler yang kedua itu yang saling menguatkan prinsipnya itu termasuk Buya Yahya niku mengatakan yo toler kudu ngono kuwi. Makanya kayak pertanyaan yang tadi niku seakan-akan di zaman Kanjeng Nabi niku hubungan Islam dengan kafir itu tidak baik, artinya anggar ke perang saja nih mboten. Artinya kita harus paham Kanjeng Nabi ketika bertemu orang kafir itu selalu menunjukkan uswah hasanah. Pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi mesti meminta atau menawarkan Islam kepada mereka. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Tapi kalau mereka nggak mau dengan cara menantang, ya itu yang akan diperangi oleh Kanjeng Nabi. Nabi nggak pernah mengganggu kehidupan orang yang benar-benar nggak mau ada urusan dengan Kanjeng, nggak mau. Nggak ada. Makanya kenapa kejadian perang dan itu perangnya nggak mungkin Nabi moro-moro genosida kayak kalau yang sebutkan awal tadi nggak ada ya, nggak ada genosida di zaman Kanjeng moro-moro berantas semua orang desa ya kayak kayak dawe satu Bilqis ya surat An-Naml ya, aku adalah raja ya. Aku ketika lewat di desa manapun mesti aku jadikan ketua desa itu akan menjadi budakku. Itu dawuh sapa makolahe Ratu Bilqis sebelum menjadi garwane Nabi Sulaiman. Ketika ndelok kerajaan Sulaiman kan Bilqis kan sombong niate. Nggih, napa niku memberikan koyok kotak peti emas, gede, iku full emas, peti full emas. Duduk peti sing sini emas. Petinya itu emas, kotaknya itu emas, jerone ya mutiara. Digotong karo di geret karo delman karo jarane akeh saking gedene petine niku full emas. Ketika nyampe di gerbang kerajaan Nabi Sulaiman nang perkampungane nggih ditakoni wong-wong sampean apa nang ndi aku ape ngekei hadiah teng Raja Sulaiman lho apa iku dibuka selambune ternyata peti kotak yang terbuat dari emas. Masyarakat ono guyu lho lah aku sama kayak iki lah. Peti iku sing gede sakmono iku nang kerajaan kita dibuat tempat sampah. Ayo, jadi hal yang dibuat wow oleh Raja Ratu Bilqis itu kayak sampah. Akhirnya kena mental balik mana balik sampean balik. Balik. Akhirnya adu kekuatan, sampai Nabi Sulaiman dawuh sapa wong sing iso memindah kerajaan Bilqis nang Sabak niku nang pinggir kerajaanku, maka itu yang akan saya jadikan murid terbaik. Akhirnya Ifrit yang ngomong, kula saged mindahni kerajaan Sabak sebelum jenengan ngadeg teko kursi jenengan. Oh yes monggo. Ketika mau monggo ape ngelakoni ana wong lanang soleh waliullah dawuh nang Al-Qur'an wonten nggih. Kula saged memindahkan kerajaan Sabak sebelum jenengan kedep semoga sakuring balik maneh ngene iki ana nang ngajenge sampean. Mosok le nggih saged. Makane kalah karo Mbah Wali sini. Ya wis. Dengan karamahnya Sabak niku pindah nang ngajenge kerajaane Nabi Sulaiman. Paham nggih. Ngoten niku. Niku nanti ceritanya banyak Israiliyatnya nggih. Sing jerene sikile ana koyo sikil kidang, nanti kidang men. Sikile rusak yo nggih. Kan Bilqis wonge wayu, kemudian sikile betise koyo wedhus lho Nah iku Israiliyat niku nggih. Jadi Nabi Sulaiman ini pinter ngeten divisi iblis Wahai Nabi Sulaiman niku raja niku ratu wedok wayu ayu tapi sikile wedhus sikile himar sikile mosok nggih sikile himar
Mosok nggih. Israiliyat ya. Ojo dipercaya iki cerita sing masih napa jenenge bener enggak ya ora sing ngomong bener sing enggak. Nah, ini Sulaiman cerdas ya. Di depan istananya Nabi Sulaiman membangun napa jenenge seakan-akan kolam. Seakan-akan kok. Jadi ono lapangan toko mutiara. Lapangan gede, mutiara full mutiara. Mutiara. Pun saking jernihnya itu kayak banyu. Ketika kerajaan Sabak niku dipindah nang pinggir Nabi Sulaiman, kan diundang Sabak niku. Bilqis diundang. Kongkon napa masuk ke istananya. Niku mulai awal gumun, Masya Allah. Mulai cek desa sih gumun. Kok ini kok ada rek. Ketika mau masuk ke istana ya, iku yo dikira kolam ya, dikira kok kolam saking bening akhirnya buka roke, nyincing roke. Nah, nyincing roke. Ketika mancik ya, ternyata bukan apa jenenge? Bukan kolam, bukan kobokan ya. Ternyata yo mutiara. Mutiara. Dari situlah kagum lah sinten Ratu Bilqis, Masya Allah, ini isi lapangannya kok gini ya, bedah nih rojo ini kok lebih. Padahal kerajaannya nih apa? Kursinya wis nonoran bapak. Paham gak? Ngerti? Jadi sehingga saya wis nonoran, wis napa? Wis apa jenenge? Rayapan ya? Rayapan. Makanya Nabi Sulaiman Sedo, itu kayak saya ngerti, cincin ngerti. Jadi Nabi Sulaiman Sedo, niku kapan ngerti di cincin? Ngerti nih ketika kursinya wis peot, ya, dipangan apa? Rayap nih gua, kemudian ambruk Nabi Sulaiman wis. Jadi beliau seto dalam keadaan lungguh gitu nih. Tengah Al-Quran dia disebutkan ya, jin merasa kena prank. Ya. Bilang ya, jadi beliau nih Nabi Sulaiman niku lenggah suwi ya. Nah, Nabi Sulaiman ngongkon apa anak buah jin niku dengan pekerjaan yang berat. Ya. Amang ini le. Apa tuh kemauan ya? Nang atine yo jene mangkel po. Wong ngene aku nggih. Tapi yo rajane nang kursi tok ngene iki, paham ya. Dikira si urip terus mati wis itu. Sampai napa jenenge ketika kursi ini kena nonor, kemudian dipangan rayap, kemudian ambruk aja seto. Akhirnya aku dikatakan seandainya ya, aku ngerti lek rajaku mati mandi wis bakal kabur. Bakal itu uniknya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman, yang ngoten niku sering kumpul petani. Kemudian sering jamaah ngoten salat bareng. Ya ana musala nang masyarakat nang desane. Ketika salat ya senengane nang pojokane, nang pojoke langgar. Karo lungguh ngoten sewu, mbek lungguh ngeten iki. Nang pojoke langgar. Beliau ya pakaian rakyat. Ngomong, ana abdun miskinun, ana abdun miskin. Aku iki wong melarat, paham. Wong tani ki sing mlebu nang napa? Nang langgar. Sampeyan iki ngomong melarat piye to? Aku iki apa sama melarat ngoten lho. Aku iki apa? Ngoten. Saya itu apa kalau jeneng melarat? Artinya beliau udah ngoten niku apapun yang saya miliki bukan milik saya. Nah, ngoten niku. Itu Nabi Sulaiman. Tapi walaupun ngomong ana miskin, berarti teko kerajaan istana apa nang langgar iku gak numpak melampah sikil tapi numpak awan. Paham nggih? Numpak awan. Ngomongnya ana miskin. Terus ngene miskin kakek ane miskin. Wah kata. Paham nggih? Tapi itu Israiliyat. Ada benarnya juga ada. Artinya khobar yang masih napa jenis simpang sih. Sabun nggih. Wis kira-kira ngono hari. Kira-kira gitu. Memang apa jenenge kita jangan sampai salah paham dengan toler ya. Jadi toler itu kita kuatkan prinsip kita agamanya awake dhewe ya. Dan kita perangi mereka dengan cara gimana? Adu argumen piye amre kono kalah mana kalah piye? Piye amre kono iki tetek dengan kita. Itu jenenge toler. Nggih. Kita tampakkan kita tuh oke, Pak, walaupun enggak oke jenenge. Teman oke. Kita buat mereka kagum dengan saya selama ini kita itu dibuat kagum dengan mereka. Itu jenenge kita kalah. Jenenge toler gitu gimana mereka itu kagum dengan kita dan mereka bisa masuk Islam. Sabun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Pun diwaca tungane. Series. Apa? Kayak apa itu?